Pandemi global COVID-19 membuat seluruh dunia tercengang. Semua negara-negara pun akhirnya sekarang beradu balap untuk dapat menghentikan pandemi di negaranya masing-masing dengan cara melakukan diplomasi vaksin. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Langkah konkret yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan untuk dapat mengejar dan juga mengamankan jatah vaksin demi menekan ataupun menghentikan sama sekali laju pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. CNN Indonesia Special Interview kami persembahkan untuk Anda bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Sejak kasus COVID-19 menyebar, diplomasi Indonesia tak lagi sama. Terlebih saat kasus pertama diumumkan di dalam negeri pada Maret 2020 silam. Berbagai tantangan baru akibat pandemi harus dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri, apalagi penyebaran virus corona begitu masif di luar negeri. Peningkatan perlindungan warga negara Indonesia di berbagai negara menjadi langkah awal yang dilakukan. Pemulangan WNI menjadi opsi utama. Ratusan ribu WNI pun telah kembali ke tanah air. Untuk WNI yang masih bertahan, monitoring dilakukan oleh para diplomat. Selain itu, bantuan berupa kebutuhan bahan pangan pun disalurkan. Tugas lain Kemenlu lainnya ialah membangun kerjasama agar Indonesia mendapatkan alat perlindungan, obat, hingga vaksin. Indonesia membutuhkan sekitar 340 juta vaksin untuk 170 juta warganya. Disinilah diplomasi vaksin perlu melakukan sedikit maraton. Sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia fokus untuk memastikan akses vaksin termasuk pembelian obat secara business to business dan government to government. Dari hasil kunjungannya ke sejumlah negara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan hingga 2021 Indonesia bisa membeli puluhan juta vaksin dari beberapa negara. Selain obat dan vaksin, kerjasama juga dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dalam negeri. Salah satunya ialah pertemuan bilateral Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Singapura pada akhir Agustus lalu. Isu utama dalam pertemuan ini ialah persiapan Leaders Retreat dan rencana pembuatan Business Travel Corridor Arrangement atau TCA antar kedua negara. Isu yang dibahas dalam Leaders Retreat ialah penguatan kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan keuangan. Sementara TCA diusung agar memudahkan perjalanan untuk kegiatan bisnis, ketenaga kerjaan, ekonomi, serta diplomatik dan dinas dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Selain Singapura, Indonesia juga telah membuat TCA dengan Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok. Baiklah, dan saat ini saya telah bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Hai Ibu. Halo, apa kabar? Baik, Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jaga kesehatan terus. Harus itu Ibu. Ibu yang harusnya aku tanya kesehatannya gimana ini Ibu, karena abis keliling kemana-mana bareng sama Pak Erik ya dalam rangka hunting vaksin begitu ya. Kelilingan ke berbagai macam negara. Sampai sejauh ini kita sama-sama tahu bahwa sampai saat ini kurang lebih 215 negara di dunia mengalami pandemi COVID-19 begitu Bu. Dan semuanya juga tujuan utamanya sekarang sama, cari jalan keluarnya yakni vaksin. Di tengah kondisi seperti ini, bagaimana pemerintah Indonesia berstrategi dalam hal ini khususnya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyesuaian diplomasi khususnya terkait vaksin ini, Bu? Right. Ya, memang kalau ditanya, ada nggak negara yang siap untuk menghadapi emergency ini? Nggak ada sama sekali. Regardless dia kaya, dia maju, sophisticated, nggak ada yang betul-betul siap menghadapi pandemi dan emergency seperti ini. Nah, pada saat mulai terjadi Januari kan, mulai dari Wuhan dan sebagainya, kita di Kementerian Luar Negeri sudah kemudian bergerak cepat. Karena pada saat itu kita termasuk yang harus pertama merespons di dalam konteks kita harus mengevakuasi warga negara kita yang ada di Wuhan. Dan evakuasi tidak pernah mudah, apalagi ini pengalaman pertama kita mengevakuasi dari suatu wilayah yang completely lockdown dan virus sedang berkembang di situ. Nah, jadi kita kumpul, pimpinan kumpul, kita refocusing, kita berusaha untuk
melihat prioritas yang harus cepat kita lakukan, kita antisipasi. Pertama, kita refocusing kita adalah untuk proteksi warga negara Indonesia. Di politik luar negeri kita, diplomasi kita memang proteksi warga negara selalu merupakan salah satu prioritas. Tetapi saat ini lebih menjadi prioritas karena warga negara kita ada di mana-mana, menghadapi masalah banyak selama terjadi pandemi sehingga proteksi kita menjadi lebih besar kepada mereka. Extra effort harus dilakukan. Yang kedua, yang terkait dengan penanganan COVID. Dari awal ada 3 kalau penanganan. 1 adalah untuk diagnostik. Nah, ingat waktu awal-awal keperluan APD, masker dan sebagainya itu diplomasi kita harus bekerja untuk mendukung upaya kita mendapatkan akses terhadap peralatan yang kita butuhkan di awal-awal, yang APD, masker dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang therapeutic treatment, obat-obatan. Diplomasi kita juga harus mendukung upaya kita untuk mendapatkan obat-obatan. Yang ketiga terkait COVID, vaksin. Tadi disebut vaksin. Ini masih berjalan terus. Selalu tidak mudah pada saat kita bicara mengenai jumlah penduduk yang besar. Yang penduduk kecil pun dalam situasi kayak begini juga tidak mudah, apalagi negara dengan penduduk besar. Oleh karena itu kita harus lebih cepat bergerak, mengamankan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin sebuah negara dengan penduduk besar seperti Indonesia. Jadi tadi 1 proteksi, 2 yang terkait COVID, yang ketiga diplomasi kita juga harus mampu mendukung upaya pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonominya, termasuk ekonomi, supaya kita tidak terlalu terjun ke dalam lah. Semua mengalami kesulitan yang sama, at least kita mencoba untuk meminimalisir. Jadi betul-betul kita bergerak cepat, konsolidasi, refocusing, 3 itu tadi. Proteksi yang terkait dengan COVID, yang terkait dengan ekonomi. Oke, Ibu, tapi kalau boleh kita lebih fokus lagi bicara tentang COVID. Kita sama-sama tahu bahwa Ibu dan juga Pak Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi di tengah masa pandemi ini habis berkeliling gitu. Ibu pergi ke Tiongkok untuk bekerja sama terkait dengan Sinovac, lalu juga ada Genexine dari Korea Selatan. Terus kemarin dari Uni Emirat Arab juga ya Bu, untuk artificial intelligence things-nya yang akan mendukung juga. Dan yang terakhir akhirnya kemarin Singapura begitu. Tapi pertanyaan besarnya mungkin apakah negara-negara yang Ibu datangi beserta Pak Erick ini sudah mempunyai penelitian yang cukup konklusif begitu? Karena most of kebanyakan masih dalam tahapan penelitian yang belum selesai. Apakah ini tidak terkesan seperti terburu-buru begitu kita ingin mengamankan? Kalau kita menunggu sampai semuanya selesai, saya khawatir kita nggak dapat. Karena sekali lagi ini emergency. Sehingga memang kita harus berpikir cepat, bertindak cepat, mengamankan dulu. Nah, semua yang paling advance sekarang sedang memasuki tahap clinical trial, tahap ketiga. Itu yang paling advance. Jadi kita memonitor data-data dari WHO. Berapa ratus yang sedang melakukan penelitian. Kan? Terus kemudian yang the most advanced clinical trial 3 berapa. Dari situ kita pantau terus dan kita melakukan komunikasi. Komunikasi baik menggunakan platform bilateral kita maupun kita menggunakan platform multilateral melalui WHO, melalui mekanisme-mekanisme yang ada di WHO. Jadi kalau jaring itu ditebar, gitu kan. Nah, terus kita pantau, oke, ini yang diantara yang data WHO yang paling advance, kita lebih tekuni lagi. Tekuni lagi, multilateral tetap jalan. Nah, saya ingin bicara dulu mengenai vaksin pendekatan ya, karena pendekatan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kita ambil 2 pendekatan. Satu pendekatan jangka pendek. Jangka pendek itu berarti akses terhadap vaksin. Akses terhadap vaksin secara tepat waktu, aman, dengan harga yang terjangkau, affordable. Nah, ini berarti kita harus melakukan kerjasama
sementara dengan negara lain. Yang kedua, untuk jangka panjang kita membangun kemandirian kita, kemandirian vaksin kita. Oleh karena itu, teman-teman kita juga bekerja untuk mengembangkan vaksin merah putih. Sehingga di jangka panjangnya, insya Allah kita tidak akan tergantung terlalu banyak kepada pihak luar. Sekali lagi, untuk negara dengan penduduk yang besar seperti ini, mau tidak mau, sekarang kita harus berpikir bagaimana sebesar mungkin kita bisa mandiri. Kalau terjadi emergency seperti ini, kemandirian ini yang akan menopang kita lebih banyak. Nah, kembali lagi Tiongkok, UAE dan sebagainya yang bilateral. Jadi untuk 2020, tadi pertanyaannya apakah tidak terlalu terburu-buru? Jawabannya tidak. Jadi sambil jalan, clinical trial kita lakukan, tapi kita sudah bisa men-secure komitmen. Komitmen ini yang paling penting. Nah, sekarang saya ingin bicara mengenai angka. Untuk 2020 memang perkiraannya clinical trial ini akan selesai di kuartal keempat 2020. Ya, 2020. Nah, kita sudah harus men-secure di 2020 ini kira-kira kita akan memperoleh berapa. Dari perjalanan di dua negara tersebut, kita bisa men-secure 20 sampai 30 juta. 20 sampai 30 juta karena ada komitmen tambahan 10 juta dari semula 10 plus 10 ada komitmen tambahan 10 sehingga kita bisa mendapatkan komitmen sampai 30 juta. Nah, kemudian kita bergerak di 2021. 2021 itu untuk kuartal pertama, kita bisa men-secure 30 plus 50, 80, tapi ada komitmen tambahan 50 lagi. Sehingga kita mendapatkan komitmen 80 sampai 130 ya, 80 plus 50, 130, hitungannya. Oke. Nah, terus untuk quarter 2 sampai 4 kita sudah dapat komitmen 210. Jadi pendek kata, untuk the whole 2021 kita sudah mendapatkan komitmen 290 sampai 340 juta. Jadi untuk jangka pendek, insya Allah kita sudah agak aman. Sambil sekali lagi tadi saya sampaikan, kita juga sudah menjalin komunikasi yang platform multilateral melalui COVAX facility. Kita juga berusaha amankan. Jadi betul-betul berusaha untuk mengamankan sebanyak mungkin karena negara kita adalah negara besar, kita harus cepat bergerak, tetapi tentunya sekali lagi masalah aman itu tetap harus menjadikan bahan pertimbangan. Yang utama, ya. Oke, Ibu, tapi ini juga menarik karena yang berada dalam race ini tuh nggak cuma Indonesia, begitu. Semua negara. Semua negara. Tadi Ibu sempat balapan semuanya akhirnya dalam momen ini. Kita juga tahu kayak Amerika dan juga Inggris gitu ya sebagai negara besar, mereka dengan anggaran yang cukup gede gitu ya untuk bisa menjadi yang tercepat mendapatkan jatah vaksin yang banyak begitu. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa menjamin bahwa kita bisa memasok jumlah yang cukup untuk kurang lebih 270 juta warga negara kita yang ada di sini? Ya makanya kita kan sekarang tadi hitung-hitungan tadi kita hitung rata-rata memang satu paketnya itu adalah 2 kali suntik kan, 2 kali suntik. Jadi ini untuk yang Sinovac tuh? Dua-duanya. Untuk dua-duanya. Jadi rata-rata. Jadi kita pelajari vaksin-vaksin yang dikembangkan itu 1 kali paket itu membutuhkan berapa kali suntik, berapa kali suntik lah bahasa umumnya. Saya bukan expert. Ternyata memang satu paketnya itu adalah 2 kali suntik. Nah, kita sekarang sedang melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan Inggris. Karena ada juga kemungkinan kita akan bekerja sama dengan AstraZeneca, itu dari UK. Kita sedang terus melakukan komunikasi, teman-teman udah ada satu tim, kita kan untungnya sudah ada satu tim terpadu ya,
begitu ada ini kita kumpul, setelah itu kita komunikasi dengan kedutaan kita, dengan si manufakturer itu, terus kemudian kita akan kembangkan, plus yang kita jagain juga yang melalui platform internasional. Nah, itulah makanya semuanya berbalap. Dan bahkan kalau untuk negara-negara seperti Amerika misalnya, begitu perusahaannya mengembangkan, itu udah di DP-nya udah banyak sekali DP untuk berapa ratus juta vaksin. Ya. Tapi alhamdulillah kita paling tidak sudah punya komitmen, udah punya cadangan sambil tentunya yang vaksin merah putih ini. Ya, pemerintah terkesan panic buying pada saat itu untuk beli 2 juta butir Avigan dan juga chloroquine yang akhirnya jadi useless karena nggak bisa dipakai begitu. Untuk hal ini, apakah memang sudah diperhitungkan? Is it really strategic steps? Karena mengingat kita pernah melakukan kesalahan di momen sebelumnya. Ibu, kalau kita boleh tarik sedikit ke belakang sekitar bulan Maret lalu, mungkin kita belum lupa ketika pemerintah terkesan panic buying pada saat itu untuk beli 2 juta butir Avigan dan juga chloroquine yang akhirnya jadi useless karena nggak bisa dipakai begitu. Untuk hal ini, apakah memang sudah diperhitungkan? Is it really strategic steps? Karena mengingat kita pernah melakukan kesalahan di momen sebelumnya. Mesti dicek apakah betul 2 juta, apakah betul Avigan nggak dipakai, apakah hydrochloroquine betul nggak dipakai, itu saya tidak bisa berkomentar. I'm not expert of that, I'm not a medical doctor. Tapi intinya dan apa yang kita lakukan pada saat itu begini, kita selalu rujukan kita adalah WHO. Nah, di WHO ada yang dinamakan Global Solidarity Trial. Secara global, mereka ingin meneliti beberapa obat-obatan yang diberikan kepada pasien dan dimonitor. Dimonitor untuk mendapatkan data yang paling efektif ya, efikasinya hasilnya baik. Jadi treatment, misalnya ada 5 obat. Obat nomor 1 diberi, hasilnya seperti apa? Kalau obat nomor 1 dengan nomor 3 digabung, hasilnya seperti apa? Dan sebagainya. Nah, yang kita waktu itu berusaha peroleh adalah semua obat-obatan yang ada di dalam list WHO tersebut. Jadi memang ini adalah sesuatu yang baru. The virus is a new virus. Tidak ada pada saat itu satu orang pun yang tahu persis yang paling pas untuk mengobati itu apa. Sambil jalan kita mencoba usaha. Oleh karena itu di awal kita mensecure supaya kita bisa melakukan treatment. Sekali lagi, kalau mengenai kombinasinya kemudian obat apa dengan apa, saya tidak bisa bicara karena saya bukan seorang dokter. Tapi pada saat itu pemikirannya, obat-obatan yang kita kejar adalah obat-obatan yang memang ada di dalam daftar Global Solidarity Trial dari WHO. Referensi kita adalah selalu WHO. Oke. Terkait dengan WHO juga sempat menyuarakan soal akses kesetaraan untuk mendapatkan vaksin di semua negara-negara yang tergabung begitu ya Bu. Tapi mungkin kita juga nggak boleh lupa bahwa anggaran kita mungkin nggak akan bisa sebesar negara-negara besar yang lain ataupun juga masih ada negara-negara di ASEAN terutama yang kurang beruntung gitu untuk bisa punya akses yang sama. Bagaimana strategi Indonesia untuk bisa menghadapi ini? Jadi begini, kalau dalam konteks multilateral ya WHO, di situ diplomasi kita bermain dari awal. Kalau ingat di awal-awal mulai Maret ya, Maret, April, Mei, itu hampir setiap hari saya melakukan komunikasi di dalam konteks baik waktu itu obat-obatan maupun vaksin. Platform multilateral. Nah, message yang konsisten kita sampaikan adalah akses secara equal, aman, affordable. Karena kita tahu bahwa kalau kita bicara, kita juga harus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan least developed countries. Oleh karena itu di WHO ada yang dinamakan COVAX Facility. Jadi intinya adalah
ada sebuah pooling untuk vaksin-vaksin, kemudian itu dibagi, negara itu dibagi, negara yang maju, yang bisa melakukan self-financing, kemudian negara dengan penghasilan menengah, dan juga negara dengan penghasilan yang kurang dari menengah. Nah, treatmentnya berbeda. Treatmentnya berbeda, harganya yang akan diberikan juga berbeda. Jadi untuk negara maju tentunya sedikit lebih mahal, untuk negara menengah, negara yang kurang menengah, itu dengan treatment yang berbeda. Nah, dengan sistem seperti itu, maka akses yang equal menjadi lebih baik. Semua negara bisa mendapatkan akses. Tetapi memang sistem ini tidak bisa memenuhi kebutuhan semua negara secara penuh. Secara penuh. Oleh karena itu mereka punya hitungan persentase bahwa maksimal yang bisa diberikan kepada masing-masing negara adalah berapa persen dari total penduduk masing-masing negara. Nah, berarti kan pertanyaannya nggak cukup dong, tetap. Oleh karena itu, masing-masing negara melakukan jalur bilateral ini. Jadi kita betul-betul semua track, gitu ya. semua track kita pakai, semua track kita pakai sekali lagi untuk mengamankan kebutuhan kita jangka pendek, paling tidak sampai 2021 aman dulu. Oke, Ibu, tadi ada yang menarik. Kalau ada penyesuaian harga untuk masing-masing negara tergantung dengan sekaya apa negara itu ya. Kalau ibarat kata kita ke apotek itu obat kan ada yang generik, ada yang bukan. Apakah kandungan vaksin itu juga akan sama treatmentnya? Ada yang dikurangi memang? Enggak, saya kira enggak ya. Sekali lagi aku bukan dokter ya, aku bukan dokter. Tapi di vaksin itu ada beberapa platform. Kalau tidak salah ada 3 atau 4 platform. Ada yang inactivated, ada yang pakai viral vector, ada yang pakai DNA, ada yang disebut rekombinan dan sebagainya. Nah, saya kira walaupun masing-masing platform yang paling konservatif kalau tidak salah adalah yang inactivated. Nah, tetapi bukan berarti bahwa yang satu akan lebih manjur dari yang lain. Ini semuanya masih dilihat karena ini semuanya masih dalam tahap clinical trial tahap ketiga di semua platform vaksin yang akan dipakai. Tetapi saya kira tadi kan perbandingannya obat generik atau obat yang ada labelnya. Obat generik kan sebenarnya kandungannya, komponennya juga sama dengan obat yang di label. Jadi saya kira kalau dari bahasa umumnya dari khasiat, saya kira enggak khasiat tidak boleh tidak boleh dijadikan taruhan atau resiko, dijadikan resiko lah. Jadi khasiatnya betul-betul harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Oke. Perjalanan bangsamu banyak sekali mengalami tantangan. Dan kamu selalu bisa keluar dari tantangan-tantangan itu. Nah, itu juga buat kita, mereka melihat track record kita. Ibu, sekarang kita bicara bagaimana dunia atau negara-negara lain memandang penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa ada, kalau aku boleh kasih contoh, salah satu artikel di media asing Al Jazeera dengan judul Endless Wave Indonesia Failed Control Coronavirus. Ibu sebagai garda terdepan untuk bisa berhadapan langsung dengan para pemuka-pemuka negara-negara ini, bagaimana mereka melihat Indonesia melakukan penanganan COVID-19? Oke, jadi begini, tadi saya bicara, apakah ada negara yang siap menangani COVID? Jawabannya tidak. Terus yang kedua, negara mana sih yang tidak struggling dalam menangani virus ini? Semuanya struggling dengan tantangan masing-masing. Jadi apa yang dilakukan satu negara, kalau kemudian diambil, diterapkan di negara lain, belum tentu bisa bekerja secara maksimal, hasilnya sama dengan pada saat itu diterapkan di negara lain. Jadi masing-masing memiliki situasi yang khusus, yang pendekatannya berarti harus betul-betul tailor-made.
masing-masing negara kebutuhannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat kasus. Ini sekarang dunia sedang bicara second wave. Negara yang kemarin sudah menunjukkan kurva yang datar, tiba-tiba naik lagi. Jadi memang satu fight kita, pertempuran kita untuk melawan COVID ini belum selesai. Masih akan berlanjut. Naik turun, naik turun, naik turun. Kurva kita belum datar. Tapi banyak sekali kemajuannya. Jadi lihatlah, kalau melihat sesuatu itu, lihatlah progresnya. Progres secara keseluruhan misalnya. Sekarang yang kita lihat, angka sembuh kita dibanding dengan rata-rata angka sembuh dunia, angka sembuh kita sudah lebih tinggi dari angka sembuh dunia. Jadi kita udah 72% kalau tidak salah, sementara dunia sekitar 68 atau 69%. Terus kemudian kalau kita lihat angka kematian, persentase angka kematian. Dari Maret kita lihat berapa persen, menjadi sekarang sekitar di kisaran 4%. Ini berarti ada kemajuan. Jadi secara objektif kita juga harus melihat kemajuan-kemajuan yang kita dapat lakukan. Perkara tantangannya besar, ya tantangannya besar. Semua negara menghadapi tantangan yang sama. Tapi kita mencoba bekerja keras, kita mencoba berpartner dengan masyarakat. Jangan lupa masyarakat juga memegang peran yang sangat penting loh, mengenai masalah disiplin dan sebagainya, beradaptasi dengan situasi yang baru ini, dan lain-lain. Itu akan sangat membantu upaya kita untuk menahan penyebaran COVID itu sendiri. Nah, dunia internasional juga punya ingatan, dan kita juga punya ingatan bahwa this is not the first time kita menghadapi situasi yang emergency seperti ini. Tantangan ini bukan yang pertama kalinya. Dan sejarah mencatat, di setiap kita menghadapi tantangan, di situ kita bekerja keras, bersatu solid, dan pada saat keluar dari tantangan, kita menjadi lebih baik. Jadi tantangan itu memberikan pelajaran buat kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita yakin bahwa kita akan bisa keluar, insya Allah kita bersama-sama, dan kita akan menjadi lebih baik. Nah, yang paling penting adalah kita sebagai bangsa jangan pernah menyerah. Kita harus optimis terus, kerja terus optimis supaya kita bisa keluar. Karena optimisme kita ini yang juga akan dibaca oleh orang luar. Ini negara masih tetap optimis. Dan jangan lupa dengan penduduk yang besar, pasar yang besar, ini merupakan kekuatan. Di tengah semua disrupsi negara dengan penduduk yang besar, sumber daya manusia besar, sumber daya alamnya cukup, ini merupakan kekuatan loh. Tidak semua negara memiliki kekuatan ini kita kapitalisasi. Kita kapitalisasi plus kerja keras, plus disiplin, plus optimis, jadi 4 hal itu insya Allah kita akan bisa nangani. Oke, pertanyaannya adalah apakah hal itu juga yang dikemukakan oleh negara-negara yang Ibu temui langsung tentang penanganan COVID di Indonesia? Oh ya, jadi kita kan compare notes ya, kalau setiap kali kita bertemu. Dan mereka biasanya selalu mengatakan bahwa kamu kan perjalanan bangsamu banyak sekali mengalami tantangan. Betul. Dan kamu selalu bisa keluar dari tantangan-tantangan itu. Nah, itu juga buat kita, mereka melihat track record kita. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadikan kita tidak bekerja keras. No, tantangan ini betul-betul besar. Baik dari aspek kesehatan maupun dampak sosial ekonominya. Oleh karena itu yang tadi saya sampaikan. 1, kita kapitalisasi apa yang kita miliki. 2, kita kerja keras. 3, kita disiplin. Semua optimis. Oke, baik. Ibu, langkah diplomasi ini juga kita nggak boleh melupakan setelah vaksin sebelumnya juga yang tidak pernah putus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah terkait dengan WNI. Begitu. Perlindungan WNI juga menjadi salah satu fokus utama yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di bawah Ibu. Sejauh apa sih Bu langkah Kemenlu untuk tetap bisa memastikan warga negara Indonesia yang berada di luar sana dalam kondisi yang aman, sehat, walafiat? Ya, tadi saya sampaikan
mengenai WNI. Proteksi terhadap warga negara Indonesia itu merupakan prioritas dan menjadi lebih relevan selama pandemi ini. Dan saya sampaikan dari awal Januari kita sudah mulai bergerak dengan evakuasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya dan di dalam pertemuan saya pertama-pertama dengan para duta besar kita, jadi begitu buat pandemi kita langsung virtual bertemu dengan semua perwakilan kita di luar negeri dan kita sampaikan this is our fokus. Nomor 1 adalah warga negara Indonesia. Jadi tolong pasang antena kuat-kuat, detect mereka ada di mana, make sure mereka dalam kondisi aman. Memang mereka banyak sekali mengalami masalah, lockdown, tiba-tiba mereka nggak bisa pulang, tiba-tiba mereka nggak bisa kemana-mana dan sebagainya. Pokoknya situasinya Sangat tidak menguntungkan gitu. Sangat berat ya pada saat itu. Nah, terus jadi teman-teman kita, tim kita yang ada di luar sudah alert semuanya dari sejak awal. Diplomat-diplomat kita. Nah, banyak kasus yang dialami WNI kita di luar. Dari data per kemarin, WNI yang terkena COVID di luar itu 1.368. Cukup banyak. Yang sudah sembuh 899. Nah, itu dari angka yang terkena dampak dan apa yang kita lakukan. Yang kedua, evakuasi dan repatriasi. Per kemarin, evakuasi dan repatriasi yang kita sudah lakukan itu 143.851 WNI yang kita fasilitasi, kita bantu evakuasi dan kita fasilitasi untuk repatriasi. Itu bukan angka yang besar. Kemudian yang ketiga, banyak sekali warga negara kita yang memerlukan bantuan karena lockdown, tidak bisa bekerja, mereka memerlukan bantuan baik berupa sembako maupun alat-alat seperti sanitizer, masker di awal-awal nih. Jumlahnya cukup banyak. Jadi per hari kemarin itu jumlah sembako dan juga kebutuhan kesehatan yang kita sudah bagikan itu 529.840. Lebih dari 500.000 paket kita bagikan. Can you imagine? Lebih dari 500.000 paket di situasi lockdown. Pada saat itu yang pada saat banyak dibutuhkan itu dalam situasi lockdown. Distribusinya gimana, Bu? Headache. Sakit kepala. Tapi saya bilang sama teman-teman, tahan ya, kita pokoknya kuat ya, kita harus bantu. Tidak hanya susah untuk mendistribusikan karena lockdown, ada perizinan-perizinan dan kita dibantu banyak oleh Kementerian Luar Negeri negara-negara lain. Mereka tahu kebutuhan kita dan juga mengamankan misalnya beras untuk sembako. Pada saat itu kan semua orang seakan-akan perlu stok yang cukup, ya kan? Pembatasan-pembatasan ada di negara lain. Itu waktu itu kita bisa juga mensecure untuk bahan-bahan pokok untuk kita bagikan kepada warga negara kita. Dan saya kira Indonesia is one of the few yang dapat melakukan itu. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih terhadap kerja para diplomat kita. Apresiasi setinggi-tingginya ya untuk semua petugas yang sudah membantu Ibu. Jadi diplomat masuk-masukin sembako, bagi sembako. Itu semangat kok. Oke. Di Kemlu kita memiliki apa yang dinamakan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, TPPE. Tim kecil, anak-anak muda diplomat, dan saya senangnya pada saat saya ketemu dengan tim saya lihat muda semua dan perempuan. Wow, ini anak-anak perempuan ini ternyata luar biasa. Ibu, kita masuk lebih dalam lagi ke pemulihan ekonomi yang tentunya menjadi fokus utama semua negara dalam diplomasi vaksin ini. Fokus soal ekspor Indonesia juga menjadi kunci utama terkait pemulihan ekonomi di tengah pandemi begitu ya Bu. Bagaimana sih Bu target mungkin yang diberikan sama Pak Presiden ketika mungkin pertemuan kemarin Ibu ke Tiongkok atau Ibu ke Uni Emirat Arab,
perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan lain di luar urusan vaksin, terutama soal pembangkitan kembali ekonomi di hubungan kedua negara, itu seperti apa? Tentunya kalau kita bicara ekonomi, sekali lagi tugas para diplomat ini adalah mendukung upaya untuk pemulihan ekonomi. Sementara aktor-aktor teknisnya kan ada ya, di situ ada perdagangan, ada investasinya, ada industrinya, ada macam-macam. Tapi secara keseluruhan kita harus kerja diplomasi kita harus mendukung semuanya. Nah, memang ekspor dan investasi selalu disampaikan oleh Presiden merupakan dua komponen yang paling utama ya untuk kebangkitan ekonomi. Tetapi sekali lagi jangan lupa mengenai potensi pasar domestik kita, konsumen kita, dan ada baik ada tidaknya sih ketergantungan kita terhadap perdagangan internasional ekspor kan jumlahnya tidak sebesar negara-negara lain. Yang dengan situasi kayak begini pasti dampaknya akan parah sekali. Jadi sekali lagi kata-kata kapitalisasi apa yang kita miliki itu penting sekali. Oke, sekarang kita bicara mengenai ekspor, investasi dan sebagainya. Pada saat saya berkunjung ke dua negara kemarin dan terakhir adalah ke Singapura, message itu saya sampaikan. Ada beberapa yang tertunda, kita coba lihat apakah sudah bisa kita reaktivasi lagi dan sebagainya. Nah, pertanyaan awal kan bagaimana bisa direaktivasi kegiatan ekonomi yang utama kalau masing-masing pelakunya ini tidak bisa bergerak. Betul. Ya kan? Nah, disitulah kita maju. Maksudnya diplomasi kita maju. Oke, kamu kan nggak bisa bergerak dengan situasi sekarang. Yuk kita bikin koridor, yuk kita bikin bubble yang memungkinkan para pelaku ekonomi esensial, yang esensial ya, para pelaku ekonomi esensial itu bisa bergerak tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Jadi karena kita tidak mau kegiatan ekonomi naik, tapi kemudian angka kasus baru naik lebih juga. cepat. Oleh karena itu dengan beberapa negara kita sudah mulai bicara membuat bubble atau koridor. Misalnya sekarang kita sudah memiliki 3 koridor. Jadi kita istilahnya Essential Business Travel Corridor Arrangement. Pengaturan koridor perjalanan untuk pelaku bisnis yang esensial. Ada aturan-aturannya detail. Kita sudah punya dengan Uni Emirat Arab, karena kegiatan ekonomi kita banyak dengan Uni Emirat Arab. Kita punya hal seperti ini, pengaturan ini dengan Korea Selatan. Kita punya dengan RRT, dan ini sekarang kita sedang mulai menegosiasikan dengan Singapura. Karena Singapura ini adalah partner utama kita untuk perdagangan, untuk investasi. Koridor ini tidak atau belum berlaku untuk leisure, untuk pariwisata secara umum. Ini masih untuk membuka ekonomi atau reactivate ekonomi secara gradual. Sekali lagi, kita akan pantau reaktivasi ekonomi ini dampaknya terhadap kesehatan akan seperti apa. Oleh karena itu, betul-betul bubble atau koridor yang kita buat itu harus aman dari segi kesehatan. Itu satu, jadi kita TCA terus bergerak diplomasi kita. Yang kedua, di Kemlu kita memiliki apa yang dinamakan Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, TPPE. Tim kecil, anak-anak muda diplomat, dan saya senangnya pada saat saya ketemu dengan tim saya lihat muda semua, dan perempuan. Wow, ini anak-anak perempuan ini ternyata luar biasa. Nah, mereka bekerja sekarang detail. Jadi intinya tim kita sekali lagi karena kita bukan kementerian teknis, kita memfasilitasi, kita menjadi bridge. Kita bekerja dengan BKPM. Misalnya saya sudah ketemu dengan Pak Bahlil. Saya bilang, oke, beliau memiliki beberapa investor potensial. Ada berapa, 100 berapa. Nah, oke ya, saya bantu. Dari daftar itu kita kontak dubes-dubes kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada potensi yang mau masuk, please kejar.
Jadi kita menjembatani, kita bersama dengan BKPM kita identifikasi investor potensial, kita membuat database investasi, dashboard yang intinya adalah untuk mengawal investasi baik inbound maupun outbound. Jadi dari penjajakan sampai dia netes, kita pantau semua. Kemudian one on one marking. Dengan BUMN kita bikin kerjasama BUMN Go Global. Dengan Pertamina kita bantu untuk melihat kerjasama yang dilakukan di luar untuk hulu. Jadi saya tuh kalau duduk jadi pikir ini diplomasi gaya baru. Jadi kita semua kita nggak bisa lepas sendiri. Diplomasi itu nggak bisa dia lari sendiri. Dia harus bergandengan tangan dengan semua elemen yang ada di dalam negeri. Dan ini kita sekarang lakukan secara detail. Oke. Apa istilahnya diplomasi marketing kali ya Bu ya? Jadi salesnya diplomat-diplomat ini Ya, untuk dan memfasilitasi menjalankan karena itu. kan antara komitmen misalnya ada investor mengatakan oke, aku tertarik mau investasi. Sampai investasi itu betul-betul jalan. Mulai itu kadang-kadang gapnya besar. Banyak sekali masalahnya. Nah, ini kita sudah sepakat para menteri karena presiden kan terus nih. Presiden jelas arahannya jelas. Jadi mau tidak mau para menteri ini harus hands on memastikan bahwa semua potensi ini harus bisa di-convert menjadi real. Kalau cuma ngomong potensi kan percuma. Potensi. Yes. Kapan netesnya? Nah, yang ditagihkan presiden bukan potensinya, kapan netesnya. Nah, itu kita yang sekarang kita lakukan untuk menjadi bridge builder lah. Oke. Gitu. Susah nggak sih Bu untuk koordinasi antar kementerian, apalagi ini lembaganya banyak sekali yang Banyak. bekerja bareng di sini. Untungnya komunikasi kita cair banget ya. Kita cair banget. Kayak kemarin saya ketemu dengan sekaligus Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan yang diwakili Wamenkeu, Menteri BUMN, Kepala BKPM, saya. Ngomong, kita kemarin bicara ada beberapa topik yang kita bahas satu persatu karena sedang COVID, jadi kita berjarak semuanya, tapi kita diskusi. Dan diskusinya itu enak banget. Oke, jadi lo ini apa ya, aku apa. Minggu depan kita ketemu sudah dengan satu tim, sudah itu yang kita diuntungkan dengan komunikasi yang begitu cair. Oke, jadi diplomasi antar kementerian mempermudah diplomasi Iya, untuk keluar dari mudah-mudahan pada negara. tingkat working level komunikasi yang cair itu juga terjadi, dan saya kira dalam kondisi apalagi dalam kondisi yang emergensi darurat seperti ini sudah tidak waktunya lagi kita untuk berpikir secara terkotak-kotak. Ego sektoral ya Bu ya. Iya, enggak lah ya. Jadi yang satu pikiran kita adalah Indonesia. Indonesia. Oke, yang paling dekat Bu sekarang yang juga menjadi sorotan masyarakat Indonesia maupun dunia, yang kita juga sudah bekerja sama untuk dalam pengembangan vaksin yang akan kita produksi sendiri. Dari perjanjian yang sudah Ibu lakukan dengan Tiongkok misalnya, apakah cukup menguntungkan Indonesia? Misal dengan win-win solutionnya adalah kita dapat ilmu, kalau kata Pak Erick kan kita dikasih strategi ilmunya, dan apa yang kita kasih kembali ke China, Bu? Kerjasama memang harus saling menguntungkan. Kerjasama yang tidak saling menguntungkan pasti tidak akan sustainable. Pasti tidak akan sustainable. Dan pada saat kita bicara dengan negara lain, kita ingin yakinkan bahwa kerjasama itu saling menguntungkan dan akan sustainable. Nah, Pak Erick beberapa kali menyampaikan mengenai masalah transfer teknologi, for sure ya. Dengan co-production berarti ada teknik, teknologi, ilmu yang memang harus digadukkan ya, dicocokkan, gitu kan. Terus kita itu pada saat kita bicara dengan mitra kita itu tidak bicara dengan tangan hampa loh. Bio Farma adalah produsen vaksin yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan kapasitas yang banyak sekali, billion ya, kapasitas in total, dan sudah memasok lebih dari 100 negara vaksin. Termasuk vaksin folio, yang paling kuat itu adalah vaksin folio kita.
yang sudah diekspor ke banyak sekali negara. Bio Farma juga menjadi salah satu center of excellence untuk kerjasama vaksin dalam konteks OKI. Nah, jadi dia melihat bahwa Indonesia datang dengan kapasitas juga dengan Bio Farma, dan kapasitas produksi Bio Farma semula untuk COVID ini 100 juta, terus kemudian ditambah. Nah, penambahan ini juga penambahan dari 100 menjadi 250, kita harus mendatangkan ahli. Pada saat itu masih connectivity masih jelek sekali. Itu juga teman-teman dari BUMN, dari Bio Farma kontak kami. Mbak, tolong dibantu dong, kita mau mendatangkan ahli untuk commissioning mesin kita sehingga kapasitas kita bisa naik. Kita atur, kita buatkan koridor untuk tenaga ahli ini datang commissioning, sehingga kita sekarang ini sedang bekerja nih. Jadi kalau nggak September, Oktober kali ya, kita sudah dalam full capacity 250 juta untuk yang COVID, vaksin untuk COVID-19. Jadi sekali lagi, kerjasama dengan Indonesia tidak akan merugikan. Kita punya kapasitas banyak yang akan bisa di-match dengan mereka sehingga hasilnya akan lebih besar. Oke. Untuk yang ini sendiri, in return, apa yang Tiongkok dapetin dari Indonesia, Bu? Itu mengenai masalah itu. bahwa untuk vaksin-vaksin lainnya dia bisa bekerja sama. Karena kita punya kapasitas. Terus kemudian untuk pengembangan vaksin kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan terjadi lagi. For sure, this will not be the last pandemic. Alhamdulillah sih, kita berharap tentunya tidak. Tetapi dari pengalaman, dari satu pandemi ke pandemi kok jaraknya semakin pendek ya. Jadi kita sudah bicara dengan mereka, next adalah joint research. Kita cukup di recognize kok. Jadi kalau saya bicara dengan mereka, saya selalu sampaikan, saya tidak datang dengan tangan kosong loh. Saya datang dengan something yang kita bisa pertukarkan. Get something to over. Yes. Pemerintah Arab Saudi akhirnya say no untuk ataupun menahan untuk visa umroh begitu. Lalu menyusul keputusan pemerintah Juni lalu akhirnya ibadah haji ditiadakan. Ini juga pasti yang bertanya soal ini adalah para calon jemaah dan juga para pelaku bisnis yang ada di sana. Sudah ada pembicaraan soal itu belum, Bu? Kapan kira-kira Indonesia bisa kembali lagi ke tanah suci? Ibu, kalau boleh kembali lagi soal tadi bahasan essential business travel corridor yang sudah dibahas dengan beberapa negara based on perjanjiannya dengan Indonesia. Yang juga menjadi pertanyaan besar semua orang adalah ketika penangguhan ibadah suci untuk maksud saya penangguhan ibadah ke tanah suci begitu ya di akhir Februari lalu. Pemerintah Arab Saudi akhirnya say no untuk ataupun menahan untuk visa umroh begitu. Lalu menyusul keputusan pemerintah Juni lalu akhirnya ibadah haji ditiadakan. Ini juga pasti yang bertanya soal ini adalah para calon jemaah dan juga para pelaku bisnis yang ada di sana. Sudah ada pembicaraan soal itu belum, Bu? Kapan kira-kira Indonesia bisa kembali lagi ke tanah suci? Kita selalu melakukan komunikasi. Jadi saya ingat benar deh waktu pemerintah Saudi akhirnya memutuskan. Ini keputusan yang sama sekali tidak mudah. Saya tahu bagi Saudi sendiri sangat tidak mudah, tetapi harus mengambil cara itu dengan pertimbangan yang sangat masak, ya kan? Jadi I was among the first foreign minister yang ditelepon oleh Menteri Luar Negerinya Arab Saudi. Beliau jelaskan, ini bukan keputusan mudah, tapi kita memutuskan untuk tidak, tetapi kita tetap mengadakan dalam bentuk yang sangat terbatas, dibatasi untuk orang-orang, baik orang Saudi maupun orang asing yang bertempat tinggal di Saudi Arabia, nanti ada mekanismenya dan sebagainya dan sebagainya. Itu mereka berkomunikasi dengan kita. Nah, tentunya kita sekarang terutama Pak Menteri Agama pastinya juga sudah berkomunikasi terus dengan counterpartnya yang ada di Saudi Arabia. Nah, sampai saat ini memang kita belum mendapatkan informasi baru mengenai, tadi kan bicara mengenai kapan, berarti kan ada
tanggalnya, Betul. tenggat tanggalnya. Targetnya. Kita belum sampai atau kita belum mendapatkan informasi dari Saudi mengenai kapan bisa dimulai. Karena sekali lagi semuanya akan sangat tergantung perkembangan penyebaran virus ini. Oke. Pertanyaan lagi Bu, what's next? Negara mana yang akan kembali dijalin untuk dalam masa perburuan vaksin ini? Tadi saya sampaikan kita sudah mencoba menjalin komunikasi dengan Inggris. Jadi minggu ini tim kita berkomunikasi. Nanti kita akan lihat hasil dari komunikasi ini apakah positif atau tidak. Kalau positif, apakah perlu dorongan yang lain dalam artian pada tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Kalau memang diperlukan, we will do it. Sambil kita melihat perkembangan yang di platform multilateral. Terus kemarin juga saya berkomunikasi dengan Menlu Australia. Menlu Australia menelpon. Kita juga bicara mengenai vaksin. Kita juga bicara mengenai vaksin, kerjasama untuk capacity building dari lembaga penelitiannya Australia dengan lembaga penelitian kita. Jadi kalau kita bicara vaksin, tidak hanya bicara mengenai perburuan dalam artian beli, tetapi kita juga harus sudah berpikir what is next, apa added value yang harus kita tambahkan. Oleh karena itu ada co-production, ada co-development, terus kemudian kita bahkan misalnya dengan G42 itu untuk bicara untuk deteksi vaksin, kita bisa nggak bersama-sama bergabung untuk joint research, pengembangan. Kalau mereka sekarang punya alat dengan laser mendeteksi virus itu, bisa nggak ke depan, ini basisnya adalah artificial intelligence, ke depan akan dikembangkan untuk mendeteksi virus-virus lainnya dan sebagainya. Jadi pembicaraannya adalah juga menyangkut hal-hal yang sifatnya strategis untuk jangka panjang. Tidak jangka pendek hanya sekedar jual beli. No. Ibu berarti at the end adalah bukan lagi-lagi soal kemandirian kita bisa memproduksi vaksin kita sendiri atau tidak, tapi prioritasnya adalah pasokan vaksin dan juga obat ini bisa terstandar. Kemandirian perlu. Kemandirian tetap perlu. Nomor satu itu buat saya, kita sebagai bangsa Aman, harus Bu. mandiri dan aman. Aman pastilah, kita bicara mengenai sesuatu yang langsung terkait dengan manusia, jadi aman itu adalah nomor satu. Jadi kemandirian perlu dan kita perlu berpihak terhadap upaya kita untuk membangun kemandirian. Baik ke depan adalah kemandirian industri farmasi kita. Kemlu masuk di situ di tim untuk membangun industri farmasi, kemandirian vaksin, kemandirian yang lain. Tetapi ada jangka sampai kemandirian itu ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Dan karena kebutuhan kita harus tetap bekerja dengan negara lain, kita lakukan. Kita lakukan, tapi jangan pernah melupakan long term objektif kita, kemandirian. Oke. Jadi pokoknya kemandirian. Mandiri ya, harus kalaupun mandiri tapi kalau nggak aman tak terstandar WHO ya sama aja bohong ya Bu, itu Harus juga saya kira faktor. kita punya ahli It yang is. cukup. Kalau perkara ahli kita cukup. Percaya ya Bu. Perlu dorongan keberpihakan, and we will. And we will. Amin. Ibu, terakhir closing statement untuk kinerja Kemenlu yang tentunya bukan rahasia umum lagi di masa pandemi ini sudah tidak diragukan. Ibu adalah salah satu menteri yang kinerjanya cukup banyak disoroti karena positif movementnya dan diapresiasi langsung oleh Presiden Jokowi begitu. Congratulations for that. Mungkin ada sedikit closing statement terkait dengan langkah lanjutan yang masih akan diperjuangkan oleh Kemenlu bersama kementerian lain dalam pemberantasan pandemi. Jalan kita masih panjang. Jalan kita masih panjang, baik dalam konteks penanganan pandeminya, COVID-nya sendiri masih panjang, juga dalam konteks ekonominya, menangani dampak sosial ekonominya masih panjang. Jadi kita harus di benak kita, ini bukan besok selesai, bulan depan selesai. Ini mungkin masih akan panjang. Oleh karena itu kita harus
menata semuanya untuk sesuatu yang masih sangat panjang. Dan sekali lagi saya bangga dengan para diplomat kita, dan guys, kita masih panjang loh. Mari kita terus maraton panjang. Saya yakin kita akan diberi kekuatan, dan yang paling penting adalah as long as kita bersatu, kita solid, insya Allah kita bisa. Oke, berarti it's not only takes two to tango, but all of us. Oh ya, all of us. Let's all tango of us. together. Ya. Untuk pandemi ini, Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, atas jaga waktunya. kesehatan. You too. Thank Ibu you. yang harus jaga kesehatan Thank you. karena Ibu belum selesai sampai di sini. Habis ini akan keliling ke berbagai negara lagi untuk bisa pemberantasan pandemi di Indonesia ini. Thank Thank you you. so much, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan itu dia tadi percakapan saya di special interview CNN Indonesia with Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saya Aziza Hanum, sampai bertemu di special interview berikutnya. Sampai jumpa.